Batu Hajar Aswad kan itu katanya batu penghapus dosa itu. Yang bilang siapa? Kan saya sering Katanya itu kan gini. komal-komal. Katanya. Gini, Dek, Adek. Kan Adik bertanya. Gini, Katanya. kan saya sering Kata dengar. siapa? Bukan katanya. Sering dengar. Dengar kabar burung gitu ya. Saya mau tanya sama dia, dalilnya mana? Setahu saya bukan begitu. Kan saya tidak Setahu kenal. saya adalah Saya kan tidak mencium batu. Makanya kalau gitu kamu saya luruskan di sini, Dek. Tidak ada dalil batu Hajar Aswad menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu adalah Allah karena perbuatan manusia. Maka perbuatan manusia mencium batu Hajar Aswad itulah yang menghapus dosa, bukan batunya. Nanti kalau saya tuduh kamu menyembah salib, karena tanpa salib Yesus nggak bisa menyelamatkan kalian. Gitu. Kenapa kok malah? Saya kan meluruskan cara berpikir kalian yang keliru. Kan ini kan tentang agama saya aja. Nah, hak kamu di sini sebagai apa? Penanya kan. Nah, kalau kamu, ini kalau kamu bilang mencium batu Hajar Aswad, maka batu Hajar Aswad yang menghapus dosa, maka kamu sama saja mengatakan Yesus yang dipaku di kayu salib, maka kayu salib itulah yang menebus dosa kamu. Kenapa? Yesus kalau tidak dipaku di tiang salib, maka tidak bisa terampuni dosa kamu. Artinya logika kamu itu akan blunder kepada agamamu sendiri. Dengan demikian sama saja kamu mengatakan bahwa tiang salib menyelamatkan hidup kamu dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya sudah pernah bertanya ke beberapa komal, tapi atau saya sudah belum pernah bertanya ke sini. Saya penasaran dengan batu itu, batu apa? Batu itu. Kenapa batu Hajar Aswad? Batu Hajar. Iya, gini. Batu Hajar Aswad kan itu katanya batu penghapus dosa itu. Yang bilang siapa? Kan saya sering Katanya itu kan gini. komal. Katanya. Gini, Dek, Adek.
Kan adik bertanya, Gini, katanya, kan saya sering kata dengar. siapa? Bukan katanya. Sering dengar. Katanya sering dengar. Oh, dengar kabar burung dengar gitu ya. gitu. Ya. Bukan kabar burung, manusia di komal-komal Islam Siapa? sendiri yang berkata. Siapa orang Islam yang mengatakan Pokoknya batu hajar aswad penghapus dosa? Namanya. Pokoknya di komal-komal Islam lah, saya tidak hafal. Dek. Kan gini loh, Dek, kalau kamu memang betul-betul jujur, tidak Bunda. berbohong, kamu bisa sebutkan Bunda, namanya, Bunda. Dek. Kalau nggak Bunda. sebutkan namanya, berarti kamu berbohong. Bunda. Jangan memfitnah umat Islam. Gak ada umat Islam yang mengatakan batu hajar aswad itu menghapus dosa. Fitnah kamu itu. Bunda gini. Bunda itu dengar dulu. Kamu kan Jangan tanya bantah-bantah. tentang agama saya. Loh, saya bukan membantah, saya mengkonfirmasi ketika kamu mencoba berbohong depan saya. Kamu bilang ada orang Islam yang mengatakan batu hajar aswad penghapus dosa. Siapa nama orang Islamnya? Saya mau tanya sama dia, dalilnya mana? Setahu saya bukan begitu. Bukan, saya tidak Setahu kenal. saya adalah Saya kan tidak mencium batu. Makanya kalau gitu kamu saya luruskan di sini, Dek. Tidak ada dalil batu hajar aswad menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu adalah Allah karena perbuatan manusia. Maka perbuatan manusia mencium batu hajar aswad itulah yang menghapus dosa, bukan batunya. Nanti kalau saya tuduh kamu menyembah salib, enggak, karena tanpa salib Yesus nggak bisa menyelamatkan kalian. Gitu. Kenapa kok malah? Saya kan meluruskan cara berpikir kalian yang keliru. Kan ini kan tentang agama saya. Jangan diintervensi dong. Oke, siap. Gini, tadi kan Bunda bilang batu hajar aswad tidak menghapus dosa, tapi kalau mencium menghapus dosa, kan gitu kan? Tadi kan mencium menghapus dosa. Betul, menciumnya maka Allah akan menghapus dosa kita karena kita dinilai sebagai orang yang mengamalkan amalan soleh gitu. Nah, sekarang kalau dicium menghapus dosa, berarti batu itu menghapus dosa dong. Ya sama aja kalau kamu bilang bahwa tiang salib menembus kamu, karena Yesus tanpa tiang salib bisa menembus dosa kamu nggak? Gini, saya kan bertanya, jangan cuma logikanya kan logika kamu itu gini loh, mencium ini logika loh. Kamu nanya saya kan, bukan sorry, kamu bertanya, yang menjawab siapa? Kamu kan bertanya, yang menjawab siapa di sini? Saya atau kamu? Ya, Bunda. Nah, hak kamu di sini sebagai apa? Penanya kan. Nah, kalau kamu bilang mencium batu hajar aswad, maka batu hajar aswad yang menghapus dosa, maka kamu sama saja mengatakan Yesus yang dipaku di kayu salib, maka kayu salib itulah yang menebus dosa kamu. Kenapa? Yesus kalau tidak dipaku di tiang salib, maka tidak bisa terampuni dosa kamu. Artinya logika kamu itu akan blunder kepada agamamu sendiri. Dengan demikian sama saja kamu mengatakan bahwa tiang salib menyelamatkan hidup kamu dari dosa. Begitu loh, Dek. Gini. Nah, jadi Bun. sebentar saya bingung dengan orang Kristen. Orang Kristen di sini tuh mereka bertanya tentang agama kita. Lalu kita jawab. Saya bilang tidak ada batu menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu adalah perbuatan manusia. Makanya kamu dengarkan baik-baik. Perbuatan dengan batu sama nggak? Perbuatan dengan benda sama nggak, Dek? Bunda lanjut dulu. Makanya saya minta kamu kalau seandainya kesulitan memahami diksi-diksi bahasa Indonesia, kamu punya kamus dulu di samping kamu. Coba kamu buka sekarang batu dan mencium, apakah sama atau tidak? Kamu cek KBBI deh. Mencium itu perbuatan, pekerjaan. Bahkan mengambil duri di jalan raya lalu disingkirkan, itu juga menghapus dosa. Apakah duri ada penghapus dosa? Tidak. Tapi perbuatan mengambil duri itu menjadi asbab dosa kami diampuni oleh Allah. Begitu cara berpikirnya. Kalau kamu tidak nyampe cara berpikir yang semudah ini, ya saya nggak ada urusan lagi dengan kamu, karena kamu silakan kognitifmu yang bermasalah, ya bukan saya yang salah gitu. Jadi bukan berarti ketika kami mencium batu hajar aswad terampuni dosa kami, tapi batunya yang mengampuni bukan. Sama nanti kalau saya sholat itu sujud, berarti sajadahnya menghapus dosa gitu. Yang bisa menghapuskan dosa hanya Allah, dan Allah mengampuni dosa karena ada amalan soleh. Gitu loh, Dek. Masa nggak paham sih, Dek? Ya udah, silakan pertanyaan selanjutnya. Kalau batu tidak menghapus dosa, kenapa dicium?
Ya karena Rasulullah mengajarkan kami untuk mencium sebagai penghormatan kepada batu itu, dan dalam hadis riwayat Muslim, Ada datanya, riwayat ada ya datanya, ada datanya dalam mencium. aduh, saya tuh paling geli dengan orang kalau saya jelaskan dulu. Kalau memang nanti kamu butuh data, saya kasih data. Lagi pula memangnya kamu pikir kalau saya kasih data kamu ngerti datanya, dan memang akan berubah jawaban saya. Para ulama kan tidak memvalidasi. Kamu kan Kristen di sini. Bisa tunjukkan ya. Iya, lanjut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ya, batu Hajar Aswad itu nanti akan menjadi saksi ya. Saya tunjukkan kepada kamu hadisnya. Kalian kan Kristen nih. Emang kalian, kalau kami tunjukkan hadis kalian percaya kan? Tidak. Tapi kami bukan pendusta yang sering seperti kalian lakukan itu, bicara nggak ada data, dalil itu. Kami nggak gitu. Jadi kayak nggak relevan banget kamu nanya sama saya mana data mana data. Saya kalau bertanya nggak rata-rata begitu. Nggak rata-rata begitu. Loh, kamu itu bukan, sorry. Pertama, kamu bukan majikan saya. Kedua, kamu tidak bayar uang SPP loh bertanya ilmu ke saya loh. Artinya kamu tuh nggak sopan, kurang ajar banget. Udah nggak tahu diri dapat ilmu dari saya. Saya yang berusaha carikan ilmu buat kamu. Tiba-tiba kamu ngatur saya. Di sini saya izinkan kamu itu untuk jadi manusia loh, bukan untuk jadi binatang loh, Dek. Artinya di sini kamu nggak berhak mengatur saya. Bahkan kamu yang saya berikan aturan. Kalau kamu tidak sanggup untuk mendengarkan jawaban saya, kamu silakan turun loh. Ini kan komal saya. Di sini otoritas tertinggi adalah saya Tuhan di komal ini. Kalau kamu merasa tidak nyaman, silakan dijawab. Terus saya untuk ini dan itu, karena kamu Kristen loh. Saya mau menjawab nggak jawab tuh sekarang apa urusannya sama kamu? Kalau saya nggak mau jawab gimana? Nah, berarti tidak mampu masalah kan? Tidak mampu dong. Bukan tidak mampu, karena saya nggak ada kewajiban untuk menjawab kamu. Saya mau mengedukasi publik, diam dulu. Nah, tadi kan kamu menuduh batu itu mengampuni dosa. Saya sudah menjawab bahwa bukan batunya yang mengampuni dosa, tapi Allah yang mengampuni dosa karena perbuatan kami. Kan kau tidak terima. Aku mengambilkan ayatnya untuk kau, dan kau jangan suruh-suruh aku gini gitu kan. Aku paling anti diperbudak. Memang aku kayak orang kalian yang bisa diperbudak, yang memang diperintahkan jadi budak. Maaf ya, kami orang Islam loh. Kami orang Islam merdeka loh, ya. Jadi kau di sini nggak tahu diri sekali deh. Dapat ilmu dari Uni, dari Bunda Gembala malah ngatur-ngatur. Diam kau sebagai murid ya. Memang orang Kristen ini apa nggak diajarkan adab kepada orang yang lebih berilmu ya? Kalau di kami Islam tuh ada adabnya guys. Kalian kayaknya nggak ada adab gitu ya? Nggak ngerti ya? Apa memang kalian nggak diajarkan sama sekali? Mungkin kalian nggak diajarkannya. Kalau kalian butuh ilmu kepada orang, kalian yang sopan kepada orang itu, bukan malah kurang ajar nih. Nih, pertama, tidak menjadi kewajiban mencium batu Hajar Aswad. Nih, Sayyidah Aisyah tidak mencium batu Hajar Aswad. Nih, artinya nggak wajib. Itu pilihan. Kalau mau ya cium, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, mereka tidak berbaur dengan kaum laki-laki. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu tawaf dengan menyendiri dan tidak berbaur dengan kaum laki-laki. Lalu ada seorang wanita berkata padanya, "Beranjaklah wahai Ummul Mukminin, mari kita mencium Hajar Aswad." Jangan dibuka dulu, anak domba. Ini anak domba ini memang bandel ya. Nah, lalu mari kita mencium Hajar Aswad. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, engkau saja yang pergi, sedangkan dia enggan untuk pergi. Artinya, mencium batu Hajar Aswad itu tidak wajib, tapi boleh. Itu loh. Nih, kemudian dia masuk dan mendatangi rukun Hajar Aswad, lalu dia memulai tawaf. Boleh kok melakukan yang namanya rukun Hajar Aswad, boleh. Artinya tidak wajib. Nah, kenapa kalian yang tantrum gitu loh? Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Nah, Rasulullah itu mempraktekkan mencium, maka kami boleh menciumnya. Gitu loh. Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya, beliau berlari-lari kecil. Emang perbuatan tercela mencium batu Hajar Aswad? Yang tidak boleh itu mencium patung manusia yang dikatakan Tuhan. Itu yang nggak boleh. Lah, kenapa tercela mencium batu Hajar Aswad? Apa salahnya mencium batu Hajar Aswad? Kan bukan syirik. Sesampainya di Mekah, lebih dahulu beliau beliau jamah Hajar Aswad. Bahkan bukan cuma dicium, dipegang juga boleh kok. Apa yang menjadi masalah di sini? Nah, ini loh, boleh mencium, boleh menjamah, boleh cuma melambaikan tangan saja, boleh kok. Lalu masalahnya apa gitu loh? Ya jadi bukan batunya yang mengampuni, tetapi Allah yang mengampuni. Gitu loh. Kalian ini kenapa sih umat Kristen? Orang-orang Kristen itu ya guys, mereka tuh tanya sama kita tentang agama kita jawab agama kita. Lah, mereka yang tantrum, harusnya kan yang tantrum saya yang capek kan ngajarin mereka. Mereka dapat ilmu dari kita tapi nggak tahu diri banget ya. Pantas kalian ini menahun PA-nya karena kalian nggak menghargai ilmu sama sekali. Wajarlah dulu abad kegelapan itu terjadi di Eropa. Sama sekali kalian nggak menghargai ilmu. Mungkin bagi kalian orang berilmu tuh nggak ada artinya ya, karena kalian lebih percaya kepada orang yang nggak berilmu tapi bicaranya banyak gitu ya, kayak Edis misalnya gitu ya. Ayolah.
Di sini nggak bisa. Di sini aturan yang berlaku aturan Islam. Ya, aturan saya nggak ada adab turun. Kami nggak penting kau, ya. Gitu. Silakan bertanya selanjutnya. Oke, saya terima. Itu Pertanyaan selanjutnya. waktu Pertanyaan awal selanjutnya. mulanya itu, iya. Waktu awal mula yang menurunkan itu siapa? Apa jatuh sendiri? Yang mencontohkannya Rasul apa? Apa jatuh sendiri maksudnya di mana nih? Maksudnya batu itu Oh, saya nggak tahu itu. diturunkan dari surga atau Saya nggak jatuh tahu. sendiri? Saya nggak tahu. Yang mungkin kamu terbiasa mendengarkan sesuatu jatuh dari langit, kayak Tuhan jatuh dari langit gitu ya. Mungkin, maaf ya, saya nggak tahu itu. Kan gitu kan, biasa kan kita kan biasa lihat meteor kan bisa jatuh dari langit apa, makanya pertanyaan saya Saya nggak tahu. logika. Oh, tidak Iya, ada saya nggak datanya. tahu. Bukan nggak ada data, saya yang nggak tahu. Masa batu Ini gimana sih, ini orang Kristen ini lucu. Bukan berarti nggak ada datanya. Saya yang tidak tahu. Ini gimana orang-orang Kristen ini? Kalau kamu tidak sanggup untuk bertanya lagi, menyerang agama Islam, mungkin kamu ingin menyerang agama Islam tapi nggak punya ilmu, belajar dulu sama Edis cara menghujat lah, baru ke sini ya. bukan begitu. Gini kan loh namanya Dek, bertanya, kalau saya tidak bilang mampu saya ya tidak bilang aja. tahu, bukan berarti tidak ada data, Iya, bukan tidak tidak tahu. mampu, enggak. Untuk dulu, kalau bilang tidak tahu itu bukan hal yang buruk dalam Islam, karena saya mengkaji sesuatu yang fundamental yang penting buat keyakinan saya. Saya tidak peduli batu hajar aswad dari mana, karena Lupakan dalam, itu. aduh diam dulu Lupakan dong, itu. bentar dulu, jangan kurang ajar lah nih. Orang Kristen tuh punya adab nggak sih di keluarganya? Saya jujur nih, terus terang nih, kalian memang nggak punya adab sama sekali ya. Kenapa orang Katolik bisa punya adab? Kenapa orang Katolik itu bisa sopan? Kenapa channel Damai Kasih itu sangat tersusun, sistematik pembicaraannya, bahkan dia sangat menjaga dan hati-hati? Kenapa rata-rata Protestan itu kok kurang ajar? Saya cuma nanya, coba kalian punya jawaban nggak? Kenapa rata-rata apologet dari agama Protestan itu banyak banget yang agak kurang ajar ya? Kayak kasar, nggak sopan, motong-motong pembicaraan, nggak ada adab. Kenapa ya? Ada apa ya? Orang-orang Katolik tuh sopan-sopan loh. Bahkan saya tuh kalau ngobrol sama orang Katolik itu bahkan kita dapat ilmu magisterium dari mereka gitu ya. Mungkin kalian punya jawaban nggak kenapa rata-rata teman-teman kita yang Protestan ini kok nggak ada? Apakah memang mereka begitu sekeluarga atau gimana? Saya nggak ngerti. Dia tanya Sudah, tentang jangan agama kita. melebar, jawab aja. Nah, itu yang kamu dapatkan ya. Binatang seperti kamu nggak layak di forum manusia, Dek. Di sini melayani manusia. Domba di sini jadi manusia. Saya hargai. Kalau kamu tetap ingin mempertontonkan kehewanan kamu, maaf ya, ini bukan tempat kamu ya. Karena saya tidak mau lagi. Saya sudah terbiasa menghadapi hewan ternak. Saya nggak mau lagi merusak peradaban. Saya bingung kenapa rata-rata orang-orang Protestan itu kenapa begitu ya. Duh, kok naik lagi nih orang. Turun dulu ya. Saya lagi mau edukasi dulu. Kamu ganggu terus. Saya lagi mau menjelaskan tentang batu hajar aswad. Turun dulu. Dasar Kristen. Kenapa sih kalian nggak tobat-tobat? Perilaku kalian tuh justru mempermalukan agama kalian loh. Menunjukkan kalau kalian tuh nggak ada adab. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mika bentar ya, kita bahas tentang batu hajar aswad dulu ya. Nah, jadi tidak ada kewajiban mencium batu hajar aswad, dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa batu hajar aswad itu mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa adalah Allah, karena kami melakukan perintah Allah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Begitu loh ya. Jadi ayolah, saya tahu kalian itu berat sekali menghadapi diskusi lintas agama ini, karena kalian mungkin malu dengan kejadian di agama kalian, apologetnya punya skandal, kerusuhan di ranah apologet kalian berserak. Tapi nggak gitu juga di Komal saya. Di Komal ini kita mengedukasi publik, guys. Kalian yang mempermalukan diri, aku yang malu loh, karena aku ini ras manusia. Masa iya ada manusia kayak gini gitu loh. Kalian akan ditonton 5 tahun, 10 tahun yang akan datang oleh generasi kita. Kalian nggak malu ya? Apa memang kalian punya kemaluan tapi nggak punya rasa malu? Ada otak tapi nggak ada akal ya? Punya hati tapi nggak ada empati ya? Kemampuan kalian tuh nggak ada gitu. Masa saya kasih izin kamu bertanya di sini, malah kamu yang ngatur-ngatur saya? Di sini kan saya menjawab pertanyaan kamu. Harusnya kamu di sini kalau nggak bisa sopan, belajar yang sopan di rumah Bunda, biar terbiasa nanti. Ya, Bunda mau di sini anak-anak Bunda dari kalangan domba dan serigala di sini belajar untuk disiplin, belajar untuk sopan. Bunda yang ngajarin di sini ya, Nak ya. Duh, seperti Mika nih. Mika nih tadinya liar sekali, teman-teman. Sekarang jadi sopan sama Bunda. Bener kan anak Bunda? Panggil dulu Bunda cantik dulu. Bilang dulu Bunda manis. Aduh, kena pembatasan kita.
Mika, bilang dulu Bunda manis. Bunda manis. Kita akan tunjukkan teman-teman. Nah, terima kasih. Itu baru. Aduh, kita ganti akun lah, Mika. Ini kita kena pembatasan. Oke, teman-teman. Nah, ini ya dalilnya ya, bahwa batu hajar aswad itu diapain dulu, diajukan banding dulu, mana tahu bisa. Ngelek. Ngelek. Ngelag Uni, ngelag. Ngelek. Uni. Mohon perhatian. Bioskop Transmikana akan segera dimulai. Buat oten-oten silakan masuk WC. Siapkan tisunya. Halo. Diberitahukan pada para penumpang pesawat Lion Air, kopilot kita telah kembali dan kita akan langsung dengan kopilot kita Unirfa. Lanjut Mohon Uni. tempat dan tempat dipersilahkan kepada Unirfa. tunggu dulu, sinyal aku hilang-hilang terus nih, kayaknya aku dikuasai roh ke-8 sekarang udah diskusinya. Kata Unirfa, tunggu dulu. Kata Unirfa, aku lanjut. Tunggu dulu. Lanjut dulu lah. Oke. Selamat malam. Diberitahukan kepada oten-oten, silakan naik minta permintaan dengan bertanya. Kamu moderator nggak di sini, Mika? Tidak. Udah jadi moderator aja ya. Kita dulu ya, Mika, bentar. Udah diajukan banding tadi. Tapi nggak bisa. Udah. Dulu, Mika. Kita jadikan moderator dulu. Kok nggak bisa kamu jadikan moderator? Belum ke polo. Ikuti aku dulu. Polo. Kok aku nggak ada super chat bola di sini? Nggak ada aku super chat bola loh. Super chat bola ini apa? Itu ada barusan tuh, kamu dapat langgan. Aku tadi beli itu kuota. Cek kuota dulu. Diberitahukan pada hotel-hotel yang mau naik, silakan minta permintaan, silakan bertanya. Kalau tidak sanggup bertanya, silakan berkeliaran saja, tapi jangan lupa nggak pakai celana, karena nanti ada cukuran. Pakai celana, karena nanti ada cukuran kudus namanya. Kita menguasai komalnya. Buat oten-oten, kalau mau berani daripada kalian tentang Bible. Udah belum? Tiga. Udah belum? Ya. Teman-teman yang di YouTube ya, doakan aku bisa ada titik-titik di Ternate ini yang titiknya itu agak sulit untuk wifi. Nanti kalau doakan aku ada di titik-titik di Ternate ini tempatnya tuh agak mudah.
Apa internetnya memang susah guys. Jadi aku minta maaf ya anak-anak bunda. Ini masih nge-lag. Udah putus-putus. Harusnya ini Nggak. gabung di koma lain. Uni tutup kamera. Dia pengaruh juga buka kamera itu. Oh iya, ya juga sih ya. Siapa yang lagi live sekarang emangnya? Banyak, ini aman ya. Udah di sini aja lah, nggak apa-apa. Ini aman ya. Hah? Assalamualaikum Uni. Asel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Agamanya apa? Islam ya, Dek? Alhamdulillah Uni Muslim. Agamanya apa, Dek? Islam, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ya. cuman mau menanggapi tadi. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, Ada. menanggapi Ya. satu aja. Tadi akun si XX itu kan mempermasalahkan batu Hajar Aswad, menghapus dosa kan Uni ya. Bukankah di Kristen justru kayu Enggak, salib? dia bertanya apakah batu Hajar Aswad menghapus dosa. Bentar Dek. Tadi konteksnya dia permasalahkan karena dia nggak ngerti. Kecuali dia mengerti, maka dia berhak untuk mempermasalahkan. Orang yang berpolemik itu orang yang ngerti dulu. Kalau dia nggak ngerti, berpolemik itu bukan masalah namanya. Makanya kita luruskan dulu pernyataan dia yang keliru. Iya. Gitu. Karena mungkin Ya. ya. Dan Mungkin saya enggak pun karena kebanyakan oton-oton itu mengira batunya gitu ya yang menghapus dosa gitu. ya rata-rata memang mereka tahu sebenarnya bukan, tapi sengaja mereka katakan begitu karena mereka tidak punya lagi argumen-argumen untuk menyerang akidah Islam. Jadi kita nggak peduli itu, nggak penting juga gitu loh. Tugas saya di sini mengedukasi, meluruskan yang keliru gitu. Itu tugas saya. Tugas saya bukan memenuhi hawa nafsu mereka, memenuhi keinginan mereka untuk disuruh-suruh, diatur-atur, itu enggak. Saya di sini mengedukasi publik sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Tugas saya menjawab pertanyaan mereka dan saya tidak butuh jawaban mereka dan tidak butuh penjelasan mereka tentang kesalahpahaman mereka gitu. Itu kita di sini seperti itu. Iya. Dan saya tidak tertarik berpolemik dengan orang-orang jahil. Kecuali dia pendeta, baru saya tertarik berpolemik. Tapi kalau dia orang jahil, yang ngapain saya berpolemik dengan orang jahil? Betul betul. Di mereka Yang kan, sampaikan? iya terakhir. Di mereka kan justru kayu salib dan darah Yesus ya yang menebus dosa, lebih parah gitu. Kalau dilihat dari kitab mereka, sebenarnya itu mereka ditebus oleh manusia karena mereka percaya yang mati itu adalah manusia. Oh jadi yang menebus itu bukan Tuhan ya, tapi daging Yesus gitu ya, yang manusia. Tebus manusia. Mereka begitu. Menurut mereka begitu. Kan nggak ada dari mereka yang percaya kalau Tuhan yang mati itu kan dagingnya. Tanya aja, coba kamu konfirmasi aja. Dan by the way, itu tidak mewakili seluruh Kristen ya, Kristen ini beda-beda loh. Kamu tanya aja sama orangnya. Kamu ngobrol sama orang Kristen, tanya sama mereka yang menebus itu siapa gitu. Kalau mereka bilang Tuhan, ya udah berarti Tuhannya mati gitu. Jawabannya beda-beda, masalahnya unik. Iya, karena mereka Tuhannya juga beda-beda. Iya. Sering juga debat sama mereka, cuman jawaban mereka itu jawabannya ada 10 gitu, dari satu Kristen jawabannya 10 jawaban gitu. Ini Bang Faisal ya, kita naikkan yang lain ya Bang. Si Yeah. si X gitu mau naik, coba naikkan ini. Mana belum bisa, aku minta tamu lagi, belum jadi momot aku. Turun dulu, udah aku jadikan moderator. Belum, ulang lagi. Tambah moderator. Bayar dulu jadi moderator di sini. Udah setemawar udah. Bayar 20.000 sebulan. Udah setemawar itu udah. Setengah pelit kali. Orang mana kau? Pelit kali kau. Medan. Medan kau. Bukan orang Medan, kau tinggal di Medan kau ya. Oke, kita turunkan dulu Faisal Hans
Hansa. Udah lagi dong aku loh. Aku Mana ada sih nyanyi itu? baru. Tadi kok nggak dengar aku nyanyi ya? Kok nggak dengar aku nyanyi tadi ya? Enggak. Kok nggak dengar aku nyanyi tadi ya? Seru ya nyanyi Enggak. itu loh. X. Apalagi X. Tidak, tadi itu kan. Tadi kan bunda hanya, saya kan hanya bertanya, mau bertanya, tapi bunda kan tinggal jawabannya marah-marah. Bagaimana kita Ya, mau gini memahami? X ya. Siapa yang Gini X ya. Kadang guru itu marah ke muridnya supaya muridnya bisa pintar. Paham? Jadi kamu di sini sebagai murid. Nah, wajar guru marah kepada murid. Begitu. Namanya juga murid. Mm-mm. Nah, apalagi yang mau kamu permasalahkan? Nah, itu yang saya mau bertanya lanjut itu tentang yang tadi itu kan tidak ada datanya, kan dari mana? Berarti dari asalnya itu tidak tahu dari mana asalnya karena tidak ada datanya, toh? Kan begitu. apa Namanya ini? juga kita Apa kan yang nggak ada datanya Apa dari ini? mana? Tunggu dulu. Kamu nih apa sih? Kamu kan bertanya tadi ke kan, saya. tadi- Saya bilang Bunda saya tidak dengar tahu. dulu. Kalau bentar Iya. dulu. Saya tuh masih ingat tadi. Kalau saya bilang tidak tahu, bukan berarti kesimpulannya datanya nggak ada. Tapi saya yang tidak tahu. Paham nggak? Karena saya tidak memprioritaskan membaca data-data tersebut. Paham? Ini gimana sih kamu Kristen? Tapi kan oke, udah aja kita lupakan itu. Berarti tidak ada datanya ya dari mana. Jadi gini. Ngerti nggak sih bahasa Iya. Indonesia? Ini orang ini, aduh ya Allah, pantasan lah kalian tuh Kristen seumur tidak hidup. tahu, tidak tahu, Pertama, tidak tahu. kalau saya mengatakan saya tidak tahu, itu tidak bisa disimpulkan bahwa datanya tidak ada. Bisa Oke. jadi datanya ada, tapi saya yang belum membaca datanya. Nah, saya orang Islam, tidak diizinkan berdusta dalam segala hal seperti kamu. Saya ketika mengajar itu, tak tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Ketika saya katakan tidak tahu, tidak bisa disimpulkan datanya tidak ada. Kenapa? Bisa jadi datanya ada, tapi saya belum membacanya. Karena Oke, saya saya belum memahami. mengambil itu. Nah, paham? Udah paham? Tuh pinter kan? Pinter kan kalau didengarkan baik-baik orang ngomong. Nah, lanjut. Keduanya, Bunda kan tidak tahu. Ini pertanyaan keduanya. Awal mula yang menemukan itu siapa? Yang menemukan maksudnya menemukan di mana? Emang dia pernah hilang? Yang pernah hilang itu maksudnya? Dia memang pernah hilang, terus ditemukan lagi gitu maksudnya? Maksudnya batu itu awal mula yang menemukan itu siapa? Hingga Yang pertama menemukannya, iya betul. yang memperkenalkan batu hajar aswad itu sebenarnya sudah di apa namanya, sudah dikenal oleh orang-orang tersebut karena orang-orang Jazirah Arab itu mengikuti milah Ibrahim dan Ismail. Jadi batu hajar aswad itu memang batu yang sudah apa namanya, diketahui sebagai sesuatu yang berbeda di kalangan Jazirah Arab karena orang-orang Arab itu mengikuti milah Ibrahim dan Ismail. Tapi perkara bahwa dia dicium kemudian ada sunnahnya kemudian dicium, itu Rasulullah SAW pertama sekali, begitu loh. Iya, tapi yang maksudnya yang menemukan awalnya itu, awal pertama menemukan. Saya nggak tahu. Oh, tidak Nggak tahu tahu berarti. Oh, berarti tahu. sudah dua ya, sudah dua tidak tahu ya. Iya, sudah dua. Enggak, sorry, 1000 saya tidak tahu. Bahkan saya tidak tahu di mana Nabi Isa itu tepatnya lahir di mana. Saya tidak tahu tetangganya Nabi Ibrahim. Saya tidak tahu apa yang dinaiki Nabi Muhammad itu kuda jantan atau kuda betina. Banyak kok. Kalau kamu tanya pengetahuan saya, enggak semuanya saya tahu lah. Saya kan bukan Google. Saya tahu yang saya kaji aja, yang saya pelajari, dan saya tidak mempelajari batu hajar itu datang dari mana. Iya, Itu kan, ada orang Islam yang tahu tadi ya. kan dibilang Kamu tanya kan saya sama kan mereka aja. murid. Saya kan murid. Oh iya. Kan bilang di sini Ya, nggak guru. mungkin juga lah Makanya kalau saya ada dosen bertanya. sakit. Nggak mungkin juga ada namanya spesialisasi sakit gigi, dokternya terus tiba-tiba ada yang pengen belajar sakit jantung, kan orang ODGJ itu namanya. Makanya kamu belajar lah jadi murid. Murid di
sini, kamu ini di sini kan tahu ini room diskusi lintas agama. Kalau kamu ingin tahu sejarah Islam lebih mendalam, kamu masuk pondok pesantren. Kalau kamu ingin tahu kaidah fikih lebih mendalam, masuk pondok pesantren. Kalau ingin tahu kajian tauhid lebih mendalam, masuk pondok pesantren. Nggak ada ceritanya kami umat Islam ini harus menjawab semua pertanyaan Kristen. Apalagi pertanyaan kalian pertanyaan yang tidak ada relevansinya untuk ketauhidan dan untuk hal-hal yang esensial. Contoh, memangnya kalau seandainya kita tahu, saya misalkannya tahu dari mana Hajar Aswad, emang ada implikasi buat keyakinan saya? Tidak, nggak ada manfaatnya juga saya tahu dan nggak tahu. Sama seperti saya nggak tahu siapa sih yang diserupakan, nggak tahu dan nggak penting. Makanya Allah nggak kasih tahu ke kami. Boleh aku bertanya sama XX? Silakan Mika. Ya. Siapa penemu pertama tentang salib? Penemu tentang salib ya, saya juga orang awam, tapi yang pasti orang Yahudi yang membuat salib. Siapa Mana ada Helena? Salib itu kan tanda orang Helena Yahudi. pertama sekali mendeklarasikan menemukan salib Yesus loh di abad ketiga. Gimana sih ini orang? Kamu Kristen aja nggak tahu. Saya Banyak kan? kenapa cari tahu dari mana asal salib? Karena salib itu dikultuskan di agamamu. Kalau batu hajar aswad tidak dikultuskan, dan lagi pula Rasulullah sudah mengatakan kami hanya mencium batu hajar aswad itu. Jadi tidak ada Rasulullah perintahkan kami untuk mengetahui. Lah kalian kan mengakui bahwa salib itu ada simbolisasi keagamaan kalian yang penting, sementara kami tidak punya simbol. Nah, gitu saya tahu tentang agama kamu karena saya adalah seorang pendiskusi lintas agama yang mempelajari sesuatu yang fundamental dalam agama Kristen dan Islam. Tuh gimana kamu ini? Kristen kok kayak gitu? Ya. Nah, aku tanya, sebelum orang Yahudi melakukan hukuman salib, siapa penemu kayu salib? Loh, kok saya kan dibilang murid ke sini bertanya, kok malah Berarti kalian kamu nggak tahu. Ini kamu murid sama murid, gini loh. Gini, kamu tuh juga harus mengerti kan bagaimana gini. metode belajar. Bentar deh, Iya, saya gurunya tahu, kan tapi saya. kan- Mika ini bukan guru kamu. Si Mika ini sama-sama murid sama kamu. Murid sama murid saling bertanya nggak masalah kok. Kayak takut banget ditanya anak ini loh. Gini deh, karena kamu itu banyak yang nggak paham, banyak Melek. ngerti, maka saya suruh murid saya si Mika ini untuk diskusi sama kamu dulu, biar Mika memperbaiki cara berpikir kamu yang keliru gitu loh, baru nanti menghadapi saya. Karena kamu harus banyak yang diperbaiki dari kamu. Rusak banget, udah parah banget ini LCD-nya udah kena loh ini. Nah, Kalau siapa gini- penemu kali hukum penyalipan itu? Siapa penemu? Kok bisa salib? Kok nggak bisa X? Kok nggak O? Kalau nggak, siapa penemu pertama kali? ya itu kan sudah, saya sebagai orang awam ya, saya tidak mengerti juga, tapi Nggak tahu ya? itu kan sudah, Nggak tahu ya? ya itu kan mungkin sudah dari orang Oke. Yahudi untuk menyalibkan orang-orang Oke, yang oke, dihukum. oke, Itu kan oke. sudah awalnya dari. Oke, nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Tidak Berarti tapi satu memang kali nggak begitu tahu ya? jawabannya. Berarti satu kali nggak tahu ya? Bukan nggak tahu, itu kan sudah dari hukuman orang Yahudi terhadap. Ya, siapa penemunya? Siapa penemunya? Oh, kalau penemunya ya orang Yahudi, tapi saya kan tidak Ya tahu siapa? Ya siapa? namanya. Siapa? Sekarang saya tidak tahu, jadi sekarang saya tanya lagi. Oh, nggak tahu. Tanya kamu Berarti lagi. satu kali nggak tahu ya? Ya, Satu kali nggak tahu ya? Kalian kan sudah dua Nggak tahu kali. ya? Oke. Sudah dua kali. Siapa penulis kedua Taurat? Ya, saya kan bertanya lagi, kenapa kau merocos Enggak, terus? ini tadi udah gantian. Penulis kedua Taurat siapa? Bukan gantian, itu kan kamu sudah bertanya, saya kan tidak tahu. Ya, jawab. Jawab Sekarang saya aja. tanya kamu lagi. Hmm. Jangan bikin malu gurumu di situ. Berarti dua nggak Nggak tahu ya? malu Dua kok, kali saya nggak tahu bangga. ya? Lanjutkan Mika, kamu keren banget Mika ya. Ini murid saya loh, murid kesayangan saya. Lanjut. Iya, Makanya saya tanya, jangan saya tanya. iya. Gini, nggak gini. apa-apa. Gini, yang Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu atas perintah Allah atau keinginan Muhammad sendiri? Izin Allah. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu bukan keinginan hawa nafsu guru ya. diam. Tadi kan Aduh, bilang kita kok kurang tuh ajar banget ini. Ya, binatang nggak layak duduk di sini ya. Maaf ya, ini kok manusia ya. Hewan ternak nggak boleh duduk di sini lama-lama karena kita Iya. lagi nggak merusak peradabannya. Aku mau Maaf tanya ya, nih Dek. siapa? Kalau Aku mau naik ke nanya sini tadi. jadi manusia dulu.
Aku mau tanya tadi siapa yang perintah Yesus nyuri keledai? Itu tadi sih. Enggak, dia itu orang yang mereka kan teman-teman kita Kristen ini terbiasa menjajah. Dia naik ke sini, kita yang atur. Kalau kamu sama dia sama-sama murid nggak apa-apa bertanya. Dan itu aturannya saya yang bikin. Kita tadi belajar itu kalau seandainya saya di kampus, saya suruh siswi dengan siswa lain itu berkomunikasi nggak masalah. Lah kalau saya nyemplung ya karena saya gurunya, lah kok dia kurang ajar ngatur-ngatur saya. Emang nggak ada adab orang-orang Kristen nih ya, yang naik ke atas ini maksudnya ya. Yang tidak ada adab itu orang-orang Kristen yang naik ke kamar kita. Saya nggak tahu apakah orang-orang Kristen di luar sana ada yang punya adab, saya nggak tahu. Karena saya belum pernah bertemu kecuali orang Katolik ya. Saya belum pernah ketemu teman-teman Kristen yang punya adab kecuali orang Katolik di Komal maksudnya. Erwin, Di Komal. Erwin, Erwin, Erwin. Basic turunin aja. Oke, Basic cari turunin lagi. aja. Uni kok sibuk kali nih? Ngapain Uni? Sibuk kali. Aku mau makan. Makan Udah aja aja dulu lah lah. ya. Hmm. Angel, Angel, Angel. Si Angel ini nggak bisa berhenti ngomong loh kalau dia disuruh ngomong. Dia Angel. langsung buka mic, bicara aja terus. Angel. Au, 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 au. Boleh aku bertanya? Islam Kristen? Kristen sejati dong. Kristen Oke. ya. Boleh aku bertanya? Pecinta Yesus tapi mengutuk Yesus ya. Maksudnya seperti apa untuk Yesus? Ayo sebutin. Kamu percaya Boleh, bahwa untuknya Galatia pasal 3:13 itu enggak? Coba tanya Galatia itu Ya kita. enggak dong, enggak Iya, pernah kita enggak. untuk Yesus enggak pernah dong. Sebab Kristus telah menebus Balik-balikan kita dari fakta kutuk dong. hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba aku tanya, hukum kutuk Taurat mana yang ditebus oleh Yesus? Semua hukum itu udah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Aku tanya, Manusia Kristus itu- telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Manusia jalan menjadi itu kutuk. sudah Nah, dipermudah oleh kan Tuhan dikatakan Yesus. ada hukum Taurat yang menjadi kutuk. Hukum Taurat mana Dosamu itu yang tidak bisa menjadi kutuk ini? disembuhkan. Ya, jawab. Ntar Au. oh bentar ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, kutuk hukum Taurat apa? Apakah ada hukum Taurat yang mengutuk? Nah, yang mana yang mengutuk ini? Itu. Gede kali bunyinya, kentut ya? Kentut kau ya? Bukan. Aku makan permen rupanya nyelip-nyelip di gigi. Au. Bentar masih Au, au. ramai di sini, bentar ya, masih ramai di sini. Oh ya, di bawah aja. Bye-bye. Tolong dong otennya naik, agak cari hutan ya. Biar gampang kita ngobrolnya. Pasien berikutnya. Buat teman-teman Oten yang berani ada nyali, tolong naik ya. Makanya jangan baca setengah-setengah, baca sampai habis. Itu kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang metong di kayu salib. Nah, hukum Taurat mana ini yang kutuk ini? Apakah 10 hukum Taurat itu dikatakan kutuk, makanya ditebus? Petra, Iya, gimana. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Iya. Yang mana itu kutuk hukum Taurat ini? Kutuk itu adalah suatu ganjaran kepada kita ketika kita berbuat dosa.
Yang seharusnya kita menghampiri neraka itu, ya Tuhan menebus kita dari dosa itu, dan kita sudah dibayar lunas oleh Aku tanya, kematiannya. dengar lagi baik. Hukum Taurat dari kutub Iya, hukum Taurat. contohnya nih, contohnya. Yang mana hukumnya? Dengarkan, contohnya jangan berzina, dan nah jangan membunuh, dan Woi, kalau itu ditanya mana hukum Tauratnya menjadi kutub, itu ditanya entah apa-apa lah nah ini. ketika kita melanggar dari hukum Taurat itu, maka kutuk itu ada. Nah, apa kutuk Itu itu? hukumnya. Hukumnya yang kutuk. Nggak ngerti orang ini kayaknya. Kutuk itu hukum Taurat itu. Ya. Yang 10 hukum Taurat itu hukum kutuk. Ganjar 10 hukum Taurat itu hukum kutuk. sendiri menjadi penebus Ya kita. Allah. Gitu. Bukan, yang mana hukumnya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang mana hukum yang dikutuk ini? Setiap pelanggaran itu masuk kutuk. Ketika kita tidak yang tidak menjalankan hukum Taurat itu Kilo. seperti Nggak itu, paham dia. gitu. Enggak paham dia. Nah, coba kau ngomong pakai bahasa Batak dulu. Mana tahu mengerti dia. Iya. Nggak Ya, paham sekarang dia loh. Tuhanmu pernah nggak? Udah di bawah kau. Apa kau ditanya juga nggak ngerti. Ditanya aja nggak ngerti. Nggak ngerti kau. Bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Kau ditanya aja nggak ngerti kau. Orang bertanya ke Kristus itu hukum Taurat. Nah, yang ditanya si Mita itu hukum apa di antara 10 hukum Taurat itu yang kutuk? Ada hukum Tuhan yang jadi asbab kutuk gitu loh. Kayak gitu pun nggak Masa pandai nggak kaliannya. Cek mana nya kalian? Pandai. Aku ngambil minum dulu ya Mika. Haus kali Oke. aku loh. Haus adek bang. Minum sana. Haus adek bang. Ada satu Sayang abang sama adek. Abang sayang sama adek bang. abang-abang, Bang. kakak, Bang. mbak, Bang. mbak, Sayang abang sama Mbak. adek. mbak, tante, Abang sayang. Sayangnya abang sama adek kan. abang-abang. Uni nggak tengok Abang fitiku aja cantik orang kali loh aku. pulang. Jijik kali aku. Ish. Daripada- Abang aja orang pulang. Udah Si aku tanya abang mah, aku ganti jangan pertanyaanmu. mandi. Aku ganti pertanyaanku Petra. Aku ganti pertanyaanku. Tanya berat kali. Ya. Nah, Oke. gimana? Pakai bahasa Batak kau, nggak ngerti dia, nggak ngerti dia dong. Oke. Iya kau nih. Muhammad kok di kocil ini Rifa. Kau menghujat. Muhammad kok di Aku jawab. kocil, Oke. coba. Oke. Ya udah aku jawab ya. Nah, kenapa? Nabi Kenapa? Muhammad, ya aku jawab dulu. Nah, Iya. pertama, pada tradisi orang-orang dahulu, orang Yahudi saja boleh mengawini anak umur 3 tahun. Nabi kami menikahi Sayyidah Aisyah di waktu kecil karena untuk dididik menjadi ummul mukminin dan bahkan tidak melakukan pelecehan terhadap beliau, bahkan berkembang bertumbuh menjadi salah satu ulama hebat. Yang kurang ajar itu adalah ketika ada Tuhan Anak-anak yang memperawati bisa ibunya sendiri tahu gitu loh. tentang pernikahan. Lah, memangnya anak usia 3 tahun tahu tentang pernikahan? Kan Tuhan kau sendiri Enggak, kan boleh enggak. mengizinkan Oke, anak usia 3 biar tahun. Enggak, petunjuk ada bocil tahu nih. tahu Biar tentang petunjuk ada tahu nih. pernikahan. Ini. Tahu Diam nggak? dulu. Diam dulu. nggak? Diam dulu, Petra. Tahu nggak? Ini ku ambil satu foto bukti ya. Ini Diam kamu Muhammad ya. ini anjing. Diam dulu. Muhammad ini anjing. Weh, kurang ajar dia. Menikahi bocil. Oh Petra, aku udah dapat foto kau ya. Aku Teman-teman. udah tahu foto kau ya Petra ya. Foto kau udah Anjing, dapat teman-teman. Anjing. Enggak, Rekam, teman-teman. teman-teman dengar baik-baik. Ya, enggak ini. Enggak. Enggak dia Mika diam dulu. Teman-teman, itu masuk delik penistaan ya. Sekali lagi aku bilang, hari ini rasmi si Petra sudah menunjukkan bahwa itu masuk ranah delik. Pertama teman-teman, di sini kita tidak membahas Yesus ya. Di sini kita tidak membahas Yesus kepada Petra.
Petra naik bertanya agama kita, lalu kita menjawab, tapi Petra yang malah kelojotan. Diksi Petra mengatakan Nabi Muhammad binatang itu masuk ranah delik penistaan agama. Main serianya melakukan kesengajaan menista tokoh besar umat Islam. Dan kalau kalian tidak melaporkan ini, maka kalian lebih baik ganti baju kalian dengan kain kafan, ya. Dan kalian kalau ingin dapat bukti secara lengkap, bukan potongan video, silahkan di YouTube aku di Mesia X Unidiva. Di situ ada prolog, maka video konteksnya adalah diskusi lintas agama di mana kita menjawab pertanyaan tentang agama Islam. Nah, dan ajuan pertanyaan kita kepada mereka adalah pertanyaannya setimpal. Tapi kalian lihat, Petra itu punya, kita tahu alamatnya teman-teman ya. Nanti kalau kalian ingin tahu alamat Petra, boleh ditanya ke kita dan kalian laporkan dulu, baru nanti kita bantu untuk memberikan alamat dan juga saksi-saksi. Dan aku siap menjadi saksi karena aku pemilik Komal. Di sini sama sekali kita tidak pernah men-trigger Petra untuk menghujat Nabi kita. Tapi memang dia juga punya video sebelumnya. Ingat ya, 2 bukti itu cukup. 1 orang saksi itu cukup untuk menjerat seseorang dalam undang-undang penistaan, undang-undang ITE. Dan teman-teman, sudah seharusnya kita mulai saat ini supaya tidak terjadi kekisruhan di lintas agama, mulai kita terapkan diskusi yang teratur. Dan pertama, kalian harus banyak melaporkan orang-orang yang berdebat supaya tidak menista agama. Ya, caranya bagaimana? Pakai aliansi, pakai boleh pakai forum masyarakat, ormas boleh, lebih cepat. Dan kalian tahu nggak, hari ini si Dedi itu yang menghujat Rasulullah itu sudah dikejar di Aceh, dan dia bahkan salah satu ormas di Aceh akan melaporkan dia ke kantor polisi, mendesak polisi untuk mengangkut orang-orang seperti itu. Sudah ada 3 nama yang secara terang-terangan menghujat. Rasmi mengatakan Allah adalah B2, sementara Peta mengatakan Nabi Muhammad ANJING. Ini bukan lagi diskusi agama tapi unsur kebencian di situ teman-teman ya. Dan kalian kalau ingin tahu alamat Petra, kita punya tim yang bisa kok, kita tahu kok Petra sudah ada fotonya, kita dapat fotonya. Dan nanti kalian bisa koordinasi dengan beberapa orang ya, ada mungkin kalian yang pengacara, kalian yang punya lembaga. Karena kalau kalian tidak melaporkan, mohon maaf ya, nanti akan ada orang-orang yang memanfaatkan pelaporan ini dengan minta uang segala macam. Kalian laporkan saja, kalian laporkan di Aceh. Kalian yang orang Aceh laporkan di Aceh, orang Sumatera Barat laporkan di Sumatera Barat, orang Sumatera Utara laporkan di Sumatera Utara. Nanti video ini, saya hari ini tuh ada 2 video, dan video saya inilah jadi saksi dan buktinya bahwa mereka betul-betul menista. Dan alhamdulillah dari tadi saya selalu menggunakan diksi-diksi yang tepat untuk menjawab pertanyaan mereka. Tapi seperti kalian lihat bagaimana orang Protestan, lagi-lagi orang Protestan teman-teman ya, rata-rata yang banyak menghujat itu saya nggak ngerti kenapa orang Katolik banyak yang sopan kayak Pak Jamie, Pak Antonius, tapi nggak tahu kenapa orang yang dari kalangan Protestan yang dari suku Batak ya, si Petra ini orang Batak, Rasmi orang Batak, saya nggak ngerti kok bisa kompak ya. Saya nggak lagi rasis, tapi kok bisa banyak gitu ya, maksudnya kayak si edisi Butar gitu ya. Kenapa? Saya nggak ngerti ada apa dengan kalian, apakah lingkungan kalian mempengaruhi sehingga benci dengan agama kami, saya nggak ngerti gitu loh. Petra ini orang Batak teman-teman, si Rasmi juga orang Batak, bukan berarti seluruh orang Batak jahat ya, tapi kok bisa ya teman-teman ya, orang Kristen dari suku tertentu ini banyak banget menghina Rasulullah gitu. Dan mereka itu naik ke atas itu bukan untuk bertanya, tapi untuk menjelek-jelekkan agama kita. Padahal di sini kita menjawab pertanyaan tentang agama kita, dan bahkan kita menjawab memberikan pertanyaan itu pertanyaan simpel. Dan ini pun adalah pernyataan dari Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Lucu sekali kita lihat, dan mungkin kalian akan menyaksikan ini 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Inilah dialog lintas agama yang betul-betul potensi kisruhnya tuh banyak teman-teman. Maka butuh kesabaran bagi pembuka Komal dan bagi pendialog supaya tidak melanjutkan kekisruhan sehingga chaos negara kita. Sebagai anak bangsa, kita upayakan untuk membangun bangsa dengan mengadakan diskusi yang baik. Dan nanti orang-orang seperti Petra, Rasmi, saya akan mengimbau untuk tidak lagi dinaikkan ke Komal-Komal Islam, karena itu hanya akan menyakiti hati umat Islam secara sengaja. Karena memang dia ingin sekali membuat kita murka. Ya, jadi saya harap teman-teman semua laporkan. Karena kalau kalian ingin minta buktinya, kalian download YouTube aku Mesia X Uniriva. Nanti aku bikin di description boxnya di menit sekian ya. Di Rasmi di menit 1 jam 28 detik di video sebelumnya itu menghujat. Si Petra di menit 50-an teman-teman. Nanti saya akan tulis di description box supaya kalian nggak capek cari ya. Supaya kalian bisa bawa barang bukti ini, lalu kalian laporkan ke kantor polisi supaya para penista-penista agama ini benar-benar dapatlah berhenti. Karena kalau Petra ini bukti bisa 3. Dia sudah punya, Petra punya banyak video penghujatan terhadap agama kita ya. Jadi bukan cuma 1 teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya menghimbau kalian sibukkan polisi-polisi kita dengan kejahatan cyber ini ya, karena memang kita yang menjaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga negara kita? Gitu ya. Jangan biarkan penghujat agama ini berkeliaran begitu saja seenak udahnya. Lanjut. Karena memang karena terbukti dan dibongkar oleh Rudy Yohanes sendiri bahwa pendananya pun sukunya apa, yang dicarinya sukunya apa. Ini terbukti ya bahwa bisa ya Mika ya, nggak, aku mau nanya serius Mika, kenapa sama sukunya terus dia nyari juga yang sesama dia gitu loh, kok bisa ya? Itu Kenapa? mereka Ada apa ya itu? Menurut kalau kakak aku mana? lihat ya, memang dari dominan dari orang ini memang pelaku penghujatan dan pelaku kejahatan. Dari orang ini dominan pelaku kejahatan dan pelaku penghujatan. Mereka Tapi nggak usah. didanai. Kita nggak usah. Nggak, maksudnya penghujatan iya, tapi kalau kejahatan itu secara luas nanti jadi stereotip. Maksudnya gini, kenapa rata-rata ya kalau aku lihat gitu ya, orang Katolik itu jauh lebih sopan daripada Jauh. mereka yang non Katolik, satu. Jauh. Nah, aku punya teman orang Kristen Manado, sopan. Bahkan itu si siapa namanya? Yang ya bentar nak, Bunda lagi live ya. Ada namanya siapa namanya si Salmon Samo, siapa itu? Itu kalau nggak salah orang agak timur atau di mana gitu. Dan bahkan dia agak lebih sopan ya. Terus siapa lagi ya? Banyak yang maksudnya kenapa kok rata-rata tuh yang si Rasmi? Rasmi itu orang tertentu, suku tertentu. Tadi Yuni ya. Dari Protestan. Tadi Yuni, aku buka tadi, koma. Yuni. Aku buka koma. Naik orang Katolik. Naik orang Katolik, dia bertanya seperti aku, seperti ini sama aku. Tante, aku mohon maaf. Kenapa banyak orang Protestan mengatakan bahwa orang Islam mentuhankan Nabi Muhammad? Nah, itu perkataan dari Katolik loh. Ada perkataan dari Katolik tadi mengatakan seperti itu. Dia meminta maaf sebelum bertanya, berminta maaf. Tante, kenapa orang Protestan lebih banyak mengatakan bahwa orang Protestan ini mengatakan orang Islam mentuhankan Nabi Muhammad? Itu pernyataan yang kaget aku. Abang Kristen apa? Aku Katolik. Kata dia, ya kan? Terus, jadi aku tanya sama orang ini, abang ini, apa maksud abang bertanya seperti ini? Aku bilang, enggak, kenapa ya? Kami aja bisa memahami, tetapi mereka tidak, gitu loh. Itu maksud poin dari orang Katolik tadi. Nah, aku cuma bisa jawab kalau itu ya abang karena abang Katolik, abang Tapi cari memang Protestan. betul. Aku nggak bisa ikut campur, aku bilang. Tapi memang betul Mika, aku kan udah 6 tahun. Nggak, aku udah 6 tahun loh diskusi di dialog lintas agama ini. Coba kamu tengok, Rudy Yohanes, Rudy anak Batak, ya kan? Bahkan dia bawa nama suku loh, Rudy anak Batak. Bayangkan loh, ya kan? Terus si Edisi Dabutar, si Rasmi, si Darni, ya kan? Nggak ngerti gitu loh. Kenapa kok aku paling nggak suka stereotip guys. Tahu nggak, dalam ranah psikologi teman-teman, stereotip itu nggak boleh. Kayak menilai seseorang dari suku itu nggak boleh, itu rasis namanya. Kayak si Padang tuh Padang gini, nggak bisa. Tapi aku bingung gitu, hari ini tuh dua orang suku yang tertentu sama, agamanya sama, kelakuannya sama gitu loh. Pernah ini nggak si Seger-Seger tahu? Tahu. Seger-Seger itu kan bukan orang suku tertentu, tapi sukunya agak beda. Dia jahat loh mulutnya, tapi dia pernah gini loh, janganlah kau hujat lagi agama Islam itu loh katanya. Atau dia sama aku tuh aku masih ingat loh dibantu sama si Lipa dikasih pulsa katanya. Nggak, dia tuh betul-betul kesal karena agamanya gitu. Jadi dia tuh nggak langsung menghujat Allah dan Rasulullah. Tapi yang tadi tuh Petra tadi itu suku tertentu, agama tertentu, yang juga menghujat dan sama dengan Rasmi, persis Rasmi. Aku bingung gitu. Aku khawatirnya gini, mereka itu ada poskonya di sana yang memang diajarkan untuk begini cara berdialognya, membenci Rasulullah dengan membenci Allah. Kita nggak pernah ngata-ngatain Yesus sama dengan hewan loh ya, walaupun mereka mengaku, aduh, dan dia di sana di Bentar. sorry, maaf ya, baper pastilah, kecuali kau nggak punya perasaan. Kalau kami punya perasaan memang. Kalau Tuhan kami dan Nabi, ya udah turun dulu ya, berisik. Kami mungkin kau yang nggak punya perasaan, mungkin kalau kau Tuhan kau dihujat, mungkin kau nggak ada perasaan. Kalau kami nggak bisa, Nabi kami tidak pernah dikatakan oleh orang yang membencinya sebagai hewan.
tiba-tiba si Petra, teman-teman, Petra kalau tidak dilaporkan itu sama saja seperti kita membiarkan penistaan. Mungkin kalau kalian tidak mau melaporkan, saya akan upayakan nanti untuk bicara dengan beberapa pihak, karena kalau kalian nggak melaporkan, Rasmi sama Petra itu udah berlebihan, dan bahkan videonya banyak berseliweran penghujatan terhadap Nabi dan Tuhan kita. Pertama, Rasmi tadi tidak saya ajak diskusi lintas agama, saya tadi mau nanya pribadi dia. Si Petra tadi kita suruh bertanya saja, tapi dia malah menghujat. Bayangkan kan, dan mereka satu suku dan mereka agamanya sama. Saya nggak ngerti ada apa dengan mereka. Apakah mereka satu sindikat? Menurutmu gimana, Mika? Menurutmu ada nggak? Kalau menurutku memang mereka satu sindikat. Karena kan udah terbukti bahwa ada rencana dari terselubung dari pendana mereka di Amerika. Nah, ini mereka udah berusaha. Elia juga orang suku itu loh. Mikana juga sama diajak, ya? tapi menolak. Rudi Yohanes juga Mikana diajak. karena dia bukan Tritunggal, tapi Mikana ini Wanes. Iya. Coba perhatikan di antara para penista agama yang Wanis, coba sama aku, Tom sama aku bagus, hubungan kita baik, berteman. PS Sarah orang Batak juga baik sama aku hubungannya. Samuel Sihaan, tapi dia Wanis. Tapi kenapa kalau Tritunggal, Protesan Tritunggal, satu suku ini kok kenapa? Gak ada apa dengan kalian gitu loh? Apa kalian ada yang ngajarin gitu? Atau kalian sindikat kah? Kebayang nggak hari ini dua orang loh Tritunggal. Saudaraku. Ya, alaikum. Sabar ya. Enggak, saya lagi bertanya. Enggak, saya lagi nanya kenapa kok paling banyak dari suku tertentu itu yang naik ke komo kita sambil menghujat terang-terangan. Aduh, Roma, kamu nih ngerti nggak sih? Saya lagi bertanya. Kenapa banyak dari suku tertentu itu yang naik itu justru menghujat Allah dan Rasulullah gitu loh. Ngerti nggak sih? Tadi si Rasmi, sekarang si Petra, sama-sama dari suku tertentu. Kedua, si Edi Sidabutar. Dan terus siapa lagi ya, banyak gitu. Saya cuma tanya, apakah memang ada kayak soundingan atau seperti apa gitu, dan yang juga nyerang Bang Zuma saya dan itu kan juga sama sukunya, sama-sama orang-orang tertentu yang sama gitu loh. Ada apa dengan mereka ini ya? Saya bingung. Maksudnya kan kalau kita kan Kristen itu di beberapa tempat ya, kayak di Ternate ini banyak Kristen juga. Terus di Ambon, di Manado gitu. Terus di mana ya? Banyak tempat gitu. Tapi kenapa yang banyak naik untuk menghujat itu dari satu denom tertentu dan sukunya pun sama gitu loh. Menurut kalian punya jawaban nggak sih di bawah? Kalau kalian punya jawaban ya, tapi jangan jawaban yang penggiringan opini ya. Kita cuma mengedukasi publik bahwa bisa jadi kayak gini guys, sindikat dalam ranah psikologi sosial teman-teman, memang lingkungan itu mempengaruhi ya. Jadi lingkungan itu memang mempengaruhi dalam ranah psikologi sosial, mungkin saja karena lingkungan jadinya mereka begitu ya. Aku nggak ngerti juga deh ya. Lah itu pentingnya kita teman-teman mengkondusifkan ruang dialog, karena supaya tidak ada lagi orang-orang yang menunjukkan kebenciannya kepada agama kita. Karena kalau seandainya mereka dikomparasi, biasanya mereka akan teriak-teriak ya, biasanya seperti itu. Ya mudah-mudahan ada pihak-pihak yang berani untuk melaporkan. Makin banyak laporan makin bagus teman-teman ya, kayak di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat, kemudian kalian dimanapun di Makassar. Kalau kalian melaporkan, kalian akan membantu proses supaya penista-penista agama itu ditangkap. Karena saya dari tadi itu tidak mengajak dia untuk menjelaskan, tapi saya minta untuk bertanya, tapi dia malah memaksakan pendapat tentang Nabi dan Tuhan kita. Ngeri sekali ya. Parah banget ya, makin lama tuh makin barbar ya, nggak Mika ya, makin lama. Kalau di Islam itu kita semakin lama semakin terarah diskusi kita. Mereka diskusinya semakin barbar ya. Kenapa tahu nggak? Kenapa ini mereka semakin barbar? Karena mereka udah ketahuan, dibongkar bahwa mereka didanai untuk menghujat. Maka mereka udah nggak tanggung-tanggung lagi. Jadi mereka memang didanai, kan ada yang dari Indonesia. Sekalian aja lagi. Iya, kepalang tanggung gitu loh. Ini kalau kayak gini nih, pemerintah kita tuh diam aja ya. Udah jelas-jelas memang yang akan nanti jangan sampai nanti ketika umat Islam bereaksi ya kan, mereka tuh paling victim kan, mereka kan merasa tertindas. Kalau mereka minoritas kan, kami tertindas, kami minoritas, padahal kita udah jijik aja lihat karena kelakuan mereka kan.
karena emang kelakuan mereka busuk kan. Mereka menghujat Nabi kita. Lalu ketika kita misalkannya membalas mereka, mereka nanti nangis, kami tertindas. Kan gitu kan biasanya kan? Kalau kita lihat kan. Betul. Padahal lucu Mika, Komal kita ini Komal dimana nulis bertanya saja. Dan kalaupun mereka mampu menjawab pertanyaan, mengkonfirmasi ini menurut Edis Yesus punya Tuhan, ya sudah clear kan kita. Berarti tema saya bukan jadi ketika mereka bertanya kok mereka yang kejam, ya harusnya kan yang kejam kita, kan kita yang ditanya, kita yang punya beban untuk menjawab. Ketemu ya Kak? Betul. Jadi kenapa ya mereka yang mereka yang nanti merasa terzolimi, padahal mereka yang membuat gitu loh, merasa teranak tirikan, kan lucu jadinya. Iya. Betul kan Roma? Islam, aku mau jawab ya, kata Ines, Islam stres karena Edis TV. Enggak, kami malah bersyukur adanya Edis TV, malah pernyataan kami kepada Oten-Oten bahwa Yesus punya Tuhan nggak perlu kami gaungkan lagi. Edis sudah ikut membantu di sana. Edis sangat membantu loh. Bahkan pernyataan kalian mendapatkan penyelamatan dari Sibilisis, kami tidak perlu lagi diskusi. Edis mengakui penyalipan karya Sibilisis. Yesus punya Tuhan, selesai. Hanya itu tujuan kami buat kalian, mengatakan bahwa kalian yang menyelamatkan kalian bukan Tuhan, tapi Sibilisis. Nah, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Nah, itu selesai. Buat apa kami diskusi lagi sama Edis? Nah, Edis betul. Kita support Edis, guys. Kita bangga dengan pernyataan Edis bahwa penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, Bible banyak salah. Kita malah seneng kok. Kami nggak perlu capek-capek lagi ngomong sama kalian karena pengikut dia udah banyak. Jadi tinggal kita biarkan aja dia mengulang-ulang kalimat dia, kan gitu ya. Paling kita juga mau mengkonfirmasi kalian percaya nggak sama Edis gitu aja kok. Aku malah support banget Edis dengan pernyataannya Yesus punya Tuhan. Bahkan ya, kalau perkataan Edis itu sesuai dengan keimanan Kristen, nggak mungkin dong orang-orang hebat di Kristen yang tentang dia sekolah membantah perkataan Edis. Itu aja sih. Kenapa sih nggak sejalan? Roma ini dulu. Roma, kalau kau sama nggak dengan Edis? Yesus punya Tuhan itu sama nggak kau, Roma? Diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Itulah si Uniriva sama si Tante Mika. Aku ada buktinya. Oh iya, kami ya. Nggak, kalau kami memang diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Kalau kau boleh nggak berbohong dalam 3 hal? Nggak boleh. Buktinya tadi omongan kalian saya tanya bersyukur atas Edis, tetapi oh iya, atas apa yang ucapan Edis, kalau kalian betul-betul bersyukur dan merasa beruntung dengan Komalnya si Edis, ya udah siarkan dong. Oke, biar jawab. Bentar Nika, sedikit. Nah, ini lucu teman-teman. Mensyukuri itu bukan berarti kami support si Edis dengan dusta yang lain. Kami mensupport atas 2 argumen atau 3 argumen PA. Makanya dengerin kalau Bunda Gembala bicara, kami mensyukuri pernyataan Edis, bukan Komal si Edis dan bukan si Edisnya. Nah, pernyataan apa yang kami syukuri yang keluar dari lisan Edis, yang kami tidak perlu lagi capek-capek sampaikan? Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis, Bible itu salah, udah selesai. Kok malah suruh siarkan? Ini orang ODGJ ini orang ini. Jadi gini Roma, ada yang kami dukung dari Edis itu tentang pernyataannya Yesus punya Tuhan, karena itu yang selalu kami gaungkan. Yang kami tidak suka dia memperlintir Al-Quran. Nah itu, paham nggak Roma? Nggak paham dia. Nah, selanjutnya kamu bisa bahas Indonesia nggak, Roma? Roma, kamu bisa bahas Indonesia nggak? Ya, silakan turun. Ya, baik. Om Swastiastu. Kenapa ya mereka ini ya kalau ditanya balik itu langsung kayak ketakutan gitu. Padahal pertanyaan kita simpel kan. Apakah kalian sepakat dengan Edis bahwa Yesus punya Tuhan? Kan gitu doang pertanyaan kita. Nggak ribet-ribet ya kan? Coba aku tanya dulu sama teman-teman di bawah nih. Teman-teman 662 orang yang di bawah ini sepakat nggak dengan perkataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan? Sepakat.
Sepakat. Berarti Kristen aja jawab, coba yang Kristen. Kalau Islam ya sepakat lah. Kalau yang Kristen sepakat nggak? Itu yang mau kita tanya. nggak apa-apa nih yang Islam, karena kalau Kristen dia akan menolak. Kalau Islam kan nggak Oh, perlu betul. lagi kita membawa diskusi Capek-capek itu gitu ya. Udah nggak perlu capek. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islam sepakat pernyataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Selesai. Begitu. Iya, jadi kami kompak 3 argumen Edis yang membantu kami tanpa perlu kami capek-capek lagi ulang-ulang terus gitu loh ya. Begitu loh adik bunda, anak-anak bunda ya. Oke. Halo Sang Kuryang. Oh, assalamualaikum. Oh, tetep layar kok malah naik. Tetep layar tadi. Oh, Ya, di bawahnya terima kasih nggak apa-apa. banyak Sang Kuryang. Siap. Jadi kami ini adalah orang-orang yang memberikan kesempatan kepada saudara-saudara Kristen itu untuk mendapatkan ilmu di Komal ini. Kok dikasih kesempatan bertanya malah menghujat sih? Kebiasaan banget lah kalian itu loh. Ya, kebiasaan sekali kalian itu loh. Dikasih kesempatan tuh nggak tahu diri gitu loh. Nih, Ayo, ada yang minta pertanyaannya itu kamu angel. sebutkan saja satu Edis pelintir Al-Quran. Boleh kutunjukkan buktinya? Yang mengatakan Edis pelintir Al-Quran bukan kami, tetapi pendeta kalian. Ya tunjukkan aja buktinya Mika. Tapi kadang-kadang dikasih bukti juga orang Kristen nggak percaya Mika. Tapi nggak apa-apa lah Mika, karena kita adalah orang yang beradab. Bicara itu pakai data kalau kita. Bluetooth Diam connected. dulu Angel, ya Allah si Angel ini kita lagi ngomong di sini. Kenapa sih kok jadi kalian tuh kebiasaan jadi penjajah kalau di Komal kami loh. Betul. Di bawah aja ya. Biar Di bawah dulu ya, Dek ya. Di bawah dulu. Ini bukti ya. Dulu Ini Dek, bisa ya, gedekan ya. aku nih biar kutunjukkan bukti. Boleh. Jadi yang mengatakan Edis mempelintir Al-Quran biar fair bukan kita, tetapi pendeta kalian, ya. Bahwa pendeta sendiri mengakui Edis itu penghut. Nah, itu ya. Nih datanya ya teman-teman ya. Mengenai siapa namanya ini Edis yang mengatakan mereka orang-orang syirik, mereka bukan apologet katanya. Wah, seperti itu Buka saudara. camnya bisa. Lalu saya bilang, Bisa camnya besok saya dibuka. akan hantam. Ya saya hantam maksudnya bukan fisik ya. Saya akan membongkar mereduksio ad absurdum ad hominemnya dan menunjukkan kebodohan-kebodohannya. Baik, saya akan tampilkan videonya di sini. Saya tahu dia banyak pendukung, tapi bagi saya pendukung-pendukung dia itu hanyalah semacam uap air ya, yang kalau apa namanya mereka berkumpul di satu titik itu menebal sekali, seperti kalau saudara lihat awan ya, sangat pekat, tebal, hitam gitu, tapi nanti kalau sudah turun hujan semua langsung buyar saudara. Edis tidak mencetak murid, Edis mencetak pengikut, cheerleaders ya, yang apa namanya berteriak-teriak, tapi mereka tidak dididik menjadi murid. Kalau saya mengajar sudah bertahun-tahun, saya punya murid. Ya, ada murid yang mendengarkan pengajaran saya dan mereka melanjutkan perjuangan saya seperti itu ya. Tapi Edis ini kan dia hanya seorang pelawak ya, bukan apologet. Nanti saya akan buktikan dia bukan seorang apologet ya. Dia seorang pelawak yang punya banyak pendukung Kristen, dan pendukung Kristen ini adalah orang-orang yang selama ini memang sakit hati dengan Islam. Jadi yang penting bagi mereka, yang penting orang hantam Islam, mereka dukung. Yang penting orang memaki-maki Islam, mereka dukung. Dan ini bukan spirit. Bentar. Ini bukan spirit. Berarti seperti yang aku sampaikan tadi ya Mika ya. Betul. Berarti analisis aku diakui sama Pak Pendeta ya. Memang mereka tuh orang yang benci sama agama kita. Jadi kalau Kita kita lanjut. yang mengatakan ini ya, kalau kita yang mengatakan bahwa penghujatan itu Edis menghujat, jadi nanti orang itu kan menurut kalian. Nah ini menurut pendeta kalian sendiri ya. Yang kamu lakukan semua itu terhadap Qurannya Islam itu strawman semua itu. Nggak ada yang benar itu, nggak ada yang beres itu. Lalu kamu bikin bingung pendapat Islam. Bentar nih. Mana? Lama. Bentar. Lama Wak. Mana Wak? Cepatlah Wak. Lama-lama kali bah.
di situ Edis itu stromen terhadap salah satu ayat dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 21 ya. Jangan menggunakan terjemahan Depak RI. Mungkin saya stop sharing ini, saya tampilkan screen yang lebih besar ya saudara, biar lebih clear ya, supaya saudara tahu stromennya Edis ini seperti apa ya. Nah ini saya perbesar di sini, mudah-mudahan sudah tampil ya. Ya sudah tampil ya. Ya. Jadi di surah Ar-Rum ini ayat 21 ini dalam terjemahan LAI-nya dikatakan begini. LAI. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, yang dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, sejauh kalau Anda meneliti, tidak ada satu ahli teologi Islam pun yang menafsirkan istilah istri jenismu sendiri ini sebagai laki-laki. Artinya Tuhan menciptakan istri-istri bagi laki-laki dari jenisnya sendiri, artinya sesama laki-laki begitu. Jadi pernikahan homoseksual. Tidak ada satu ahli teologi Islam manapun yang menafsir seperti itu. Bahkan saya sebagai orang Kristen membaca sepintas saja ayat ini, saya tahu maknanya apa. Tidak perlu penelitian yang lebih kompleks atau lebih komprehensif untuk secara instan atau secara cepat memahami ayat ini. Jelas sekali ini maksudnya apa, walaupun tidak tertulis eksplisit di situ. Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, maksudnya apa? Istri-istri dari jenis manusiamu sendiri, sesamamu manusia, itu maksudnya. Buka mata orang Kristen, kalian ditipu oleh Edis. Dan Tuhan itu tidak akan setuju dan tidak akan senang dengan cara apologetika menipu seperti ini. Apologetika stromen seperti ini. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan. Ini namanya bersaksi dusta. Kalau saudara membaca hukum Taurat, hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta katanya. Edis bersaksi dusta di sini. Dia menjadi saksi dusta di sini. Apa yang tidak dimaksud orang Islam dia putar balikan. Dan ini sesuatu yang merupakan cacat, merupakan sesuatu yang sangat memalukan jikalau Edis mengaku-ngaku seorang apologet. Dia bukan seorang apologet. Dia hanyalah pelawak yang kacangan, yang kerjaannya stromen terhadap iman orang lain. Ya, ini sangat memalukan dunia apologetika Kristen. Nah, apa yang dikatakan Edis? Ini artinya Al-Quran mendukung pernikahan sesama jenis katanya. Ini kan kacau sekali penafsirannya. Untuk istri-istri dari jenismu sendiri, untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, itu maksudnya bukan sesama laki-laki, jadi mendukung pernikahan homoseksual. Sangat jelas di situ maksudnya sesama kaum manusia, itu maksudnya. Coba tanya ahli teologi Islam, tidak ada satupun yang memahami seperti pemahaman ngaco Edis. Jadi Edis stromen, dan saya beberapa kali mendengarkan itu ulasan-ulasannya itu perdebatan di DPR. Udah? Jadi yang mengatakan Edis mempelintir Al-Quran bukan kami, tapi pendeta. Gitu, nggak perlu kami menunjukkan. Karena contoh ya, ketika kami bertanya, pernah nggak Lina bersundal? Nggak perlu kami menanyakan, mencari-cari, ternyata kan dibongkar. Nah begitu juga ketika kami tahu, betul nggak Elia sama Kiamat Aife? Nggak perlu kami nyari, ternyata dibongkar oleh Ludi. Ketika ditanyakan, Si Kiamat juga? Si Kiamat juga. Hah? Si Kiamat AIP? Iya. Kan dia nggak bisa ke Amerika. Jadi memang ada Lina bilang si Elia nggak bisa ke Amerika, si Kiamat nggak bisa gitu loh. Karena mereka positif. Udah. Iya. Makanya nggak perlu lagi kita mencari ya. Kita mencari. Siapa yang bilang si Kiamat itu? Siapa yang bilang Kiamat itu Oda? Cilina. Ya ampun, waduh azab Allah nyata banget ya, nyata banget azab Allah sama mereka ya, parah. Lanjutlah. Iya,
Jadi gini teman-teman yang di bawah ya, oten-oten ya, bahwa kami nggak perlu lagi sibuk-sibuk mengatakan Yesus punya Tuhan. Edis yang mengatakan kami nggak perlu lagi mencari bahwa Agatha dan Joseph diusir dari apartemen. Silina yang menyebutkan kami nggak perlu mencari bahwa kiamat dan Elia IP. Silina Wijaya menyebutkan kami tidak perlu bahwa Videonya. Hah? Kamu punya videonya si kiamat ada itu? Ya sama waktu itu yang dibilang si itu. Iya. Ya ampun. Kan dibilang kiamat mau pergi sama si apa Eliong. Makanya nggak ini. Jadi kami nggak perlu mencari. Cukup kalian yang membongkar. Gitu. Ya. Bahkan perkataan Edis mempelintir bahkan diluruskan oleh Rudi Yohanes. Memang si Edis dibiayai untuk menghujat. Selesai perkara. Buat apa kami cari-cari lagi? Buat apa kami menerangkan lagi? Jadi yang tugas kami di sini bertanya dengan pernyataan apa yang dikata Edis. Itu nggak salah dong. Tante menanyakan itu. Kenapa kalian yang kejang? Yang contohnya kayak gini ya kan, misalnya kayak gini ya, tentang karya penyalipan banyak ada 7 pandangan pendapat. Pertama dari Edis, penyalipan karya karya Siblisis, penyalipan karya Tuhan, si Tasya mengatakan bukan karya dua-duanya, si Esra Soro mengatakan karya dua-duanya. Nah ini kami menunjukkan, oh kalian lagi ribut masalah penyalipan ya. Oh iya, ini ada 7 pendapat. Nah, sebetulnya ada jalannya loh. Apa jalannya Tante? Ikuti kata Al-Quran. Nah, kalau kata Al-Quran, Yesus tidak disalib dan tidak dimbun-bun. Nah, ini terselamatkan. Bapak tidak dikatakan jahat, si Bilisis tidak ikut andil, Bapak bisa dikatakan tidak kerjasama sama si Bilisis. Berarti benar Al-Quran, gitu. Berarti solusi tentang pertikaian penyalipan ini adanya di Al-Quran. Begitu teman-teman oten. Iya kan? Betul tidak? Tepuk tangan dong. Coba ya, pertama ya, kalau diambil ya tentang karya Udah kita close dulu soalnya kita dibatasi, kita matikan dulu aja ya, nanti diberi waktu ya. Oke ya, kita matikan dulu. Teman-teman yang di YouTube kita matikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.